Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya saudara hari ini? Kita percaya semua dalam keadaan baik. Oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan, kita boleh ada pagi hari ini dan kita membangun mezbah doa di hadapan Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita boleh sehat, kita boleh dalam keadaan baik. Semuanya karena kembali lagi kasih Tuhan yang memelihara hidup kita. Mari saudara, saya akan mengajak untuk saudara semua, jemaat-jemaat yang terkasih dalam Kristus, untuk beribadah, bersekutu dengan Tuhan, dengan memuji menyembah Tuhan, serta kita boleh dapatkan berkat daripada Tuhan, itu firman Tuhan, sehingga kita boleh kuat, menang, menjalani hidup yang akan kita jalani sepanjang hari ini. Mari saudara, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, pagi hari ini kami datang padamu Tuhan, seluruh pribadi kami, keadaan kami Tuhan hari ini Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan memberikan kesehatan buat kami, Tuhan memberikan kekuatan buat kami sehingga bangun dari istirahat kami dalam keadaan segar, sehat. Semua itu semua karena anugerah-Mu. Tetapi kalau ada sebagian anak-anak Tuhan yang saat ini mungkin terbaring lemah Tuhan Yesus, tapi mereka kerinduan mereka haus mencari Tuhan, Engkau yang hari ini Tuhan jamah lawat mereka, supaya yang lemah, yang Tuhan kurang baik, kurang sehat keadaannya, Tuhan berikan kesembuhan, kekuatan yang baru. Dan kalau ada beban berat, Tuhan berikan kelegaan supaya semuanya dapat diletakkan di kaki Tuhan Yesus. Dan kami percaya saat kami mengangkat Tuhan, hati, pikiran, jiwa kami memandang Engkau sambil kami beribadah padamu, kami percaya Tuhan ada kuasa hadirat Tuhan yang menarik Tuhan untuk kerajaan sorga turun ke atas kami, kehidupan kami, sehingga ada Tuhan kelegaan, kesegar, kekuatan, dan Tuhan kesembuhan buat kami. Dan saat ini kami mau terus Tuhan menyenangkan hati-Mu sepanjang jam pagi ini Tuhan. Kami tidak biarkan iblis, kuasa setan coba mengganggu, menghalangi kami untuk beribadah, untuk membangun mezbah persekutuan dengan Engkau Tuhan. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang bertahta di dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan pujian, musim akan selalu berganti. Ku yakin Tuhan tetap melindungi kita dan tetap percaya kepada Dia. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Amin Tuhan. Tak akan berubah untuk selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan hari ini Kau memberkati hidup kami. Ku yakin Tuhan memberkati. Mari naikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Ku yakin Tuhan melindungi kami, melindungi keluarga dan hidup kami. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan, Tuhan selalu menolongku dan akan selalu menjagaku, dan selalu menolongku, selalu menjaga kami semua. Tuhan selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, lalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
Musim akan selalu berganti. Amin Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Kami yakin kepadamu Tuhan, tak akan berubah untuk selamanya. Kami percaya padamu, ku tetap percaya. Amin Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati. Mari semua nyanyi dengan segenap hati. Tuhan Yesusku akan melindungi. Amin Tuhan Yesus. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Sama-sama kita katakan, Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menjagaku, lalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Terima kasih Tuhan. Dia mula di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Yakinlah Tuhan selalu menolong, menjaga kita. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menolong-Mu, selalu menolong kita semua. Amin. Menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, menjagaku, lalu menolongku. Inilah keyakinan kami, iman kami, Tuhan selalu menjagaku. Kami tidak mau takut dan khawatir dan ragu. Dia helai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin. Engkau tidak membiarkan kami tergeletak dan terjatuh. Tuhan selalu menolongku, selalu Tuhan selalu menjagaku. Amin Tuhan. Dia mengenyangkanku, Dia peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia peliharaku seumur hidupku. Amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita sembah Tuhan dan bersyukurlah di dalam pujian sembah kita. Oh, naikkan syukur-Mu dengan segenap hati. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, karena Engkau Tuhan selalu mengasihi kami Tuhan, melindungi kami Bapa dari segala tak kejahatan hidup ini. Yesus, ku tetap percaya Tuhan tak biarkan kami hidup dalam kesendirian kami. Tuhan selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa ya seizin-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik. Biarlah kami lebih dalam memuji menyembah-Mu Tuhan, mengucapkan terima kasih karena Engkau baik Tuhan, karena Engkau baik.
Oh Yesus, biarlah Engkau diagungkan, Engkau disenangkan lewat pujian dan doa kami. Oh Yesus, Engkau baik Tuhan. Biarlah kita pagi hari ini selalu mengucap syukur di dalam doa kita. Sebelum kita melakukan apa yang kita kerjakan hari ini, biarlah kita boleh selalu mengucap syukur, mengutamakan Tuhan lebih dari segala yang kita yang hidup hari ini, sehingga Tuhan adalah sumber hidup kita yang akan memberikan kekuatan, menolong, menyertai hidup kita, bahkan melihara hidup kita. Apapun yang tidak kita pikirkan pun Tuhan akan pikirkan. Percayalah kepada Tuhan, Tuhan yang sanggup menolong hidup kita. Dia tidak terbatas kuasanya, Dia sanggup memberkati, menolong, bahkan bukan hanya menolong hidup kita, tapi Dia menyelamatkan hidup kita sampai kita boleh bertemu muka dengan Dia, dengan Tuhan Yesus kekasih jiwa kita. Mari saudara, kita nyanyikan pujian tak terbatas kuasa Tuhan. Dan percayalah, Tuhan hari ini menyertai engkau dalam segala apapun yang kau lakukan, dan segala permasalahan hidupmu Tuhan akan selesaikan bila engkau lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mari saudara, kita akan nyanyikan pujian sebelum kita diberkati lewat firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian tak terbatas kuasa Tuhan. Di saat kami tak berdaya, di saat kita tidak berdaya, kuasa Tuhan sanggup menembus kekuatan kita, menembus ketidakberdayaan kita. Nyanyikan dengan iman sebagai ucapan doamu kepada Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, amin Tuhan. Semua dapat Kau lakukan, amin Bapa. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu, amin Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, Dialah Maha Kuasa, Dialah yang Maha Dahsyat. Semua dapat Kau lakukan. Tuhan Yesus dapat melakukan segala hidup kita. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, percayalah pada Tuhan, itu sangat mungkin bagimu. Katakan sama-sama, di saatku tak berdaya, saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa Tuhan sempurna. Ku tak berdaya ya Tuhan, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan, inilah pujian doa kami. Kami siapkan hati untuk Engkau Tuhan Yesus bekerja dalam hidup kami lewat firman-Mu, sehingga kami ada kekuatan yang baru pada hari ini. Haleluya Tuhan, haleluya, amin. Kita akan berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh menguasai hidup kami, sehingga hidup kami boleh diubahkan dari hari ke hari.
Terima kasih Bapa, segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu hati dan pikiran kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, selamat pagi saudara, shalom. Kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan di Mesbah Doa Pagi. Saudara, tema pada pagi hari ini adalah saudara, kebenaran Allah versus kebenaran diri sendiri, ya. Saudara, bagaimana kita dapat menguji saudara kebenaran yang berasal daripada Allah atau kebenaran yang berasal dari diri kita sendiri, ya. Saudara, firman Tuhan katakan, saudara, percayalah kepada Allah dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ya, ini yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, supaya saudara dan saya tidak memakai pengertian kita sendiri. Ya, saudara, bagaimana kita dapat mengujinya? Apakah pengertian kita memakai pengertian atau kebenaran kita sendiri, ataukah kebenaran Allah? Yang pertama adalah firman Tuhan ingatkan kepada kita bahwa dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, ya. Artinya yang pertama adalah kita harus melihat dari perbuatannya, ya. Saudara, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, mereka mengajarkan juga, ya, sepertinya nampaknya benar, namun Tuhan Yesus mengingatkan kita, saudara, supaya kita dapat membedakan, ya, manakah yang berasal dari kebenaran Allah, manakah yang berasal dari kebenaran diri mereka sendiri, ya. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, ya, saudara, bagaimana firman Tuhan, ya, ajarkan kepada kita, ya, saudara, pada zaman para hakim, ya, dikatakan pada zaman itu tidak ada raja di antara bangsa Israel, ya, dan setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri, ya, saudara, dan akibatnya, saudara, bangsa Israel itu melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, ya, karena mereka memakai pengertiannya sendiri, bahkan mereka jatuh di dalam dosa penyembahan berhala, ya. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, kalau kita bisa memperhatikan bahwa berhala pada zaman akhir ini bukanlah seseorang menyembah patung, ya, tetapi berhalanya adalah, saudara, dirinya sendiri, ya. Saudara, manusia pada zaman akhir ini kebanyakan tidak percaya akan Allah, saudara, dan tidak merasa perlu akan Allah. Mereka hidup dengan memakai kebenaran mereka sendiri, dan akibatnya mereka jatuh dalam berbagai-bagai dosa dan berbagai-bagai kecemaran, ya. Kita bisa baca di dalam Roma 1 ayat 21, ya, dikatakan firman Tuhan, sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin.
Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka, yang menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Saudara, inilah kehidupan manusia akhir zaman. Bila mana mereka sudah tidak percaya akan Tuhan lagi, mereka tidak memuliakan Tuhan lagi, mereka meninggalkan Tuhan, maka mereka jatuh di dalam dosa yang namanya dosa penyembahan berhala. Ya, mereka bisa menyembah patung atau memuja seseorang, saudara, ya. Bahkan berhalanya itu adalah dirinya sendiri, ya. Firman Tuhan katakan bahwa pada akhir zaman akan datang masa yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, saudara. Jatuh dalam berbagai-bagai ya dosa, sedangkan dikatakan firman Tuhan akar dari segala kejahatan itu adalah cinta uang. Ya, saudara, inilah akibat daripada manusia menolak akan Allah, ya. Ini yang dialami juga bangsa Israel pada zaman saudara hakim-hakim, ya. Mereka jatuh di dalam berbagai dosa dan penyembahan berhala, bahkan berbagai-bagai kecemaran. Ya, itulah sebabnya firman Tuhan katakan, saudara, jangan kita menjauhkan diri kita kepada Tuhan, ya. Biarlah kebenaran Tuhan saja yang boleh menguasai hidup kita, ya. Karena kebenaran manusia di hadapan Allah bagaikan kain lara atau kain yang kotor di hadapannya. Ya, saudara, mereka masing-masing ya berbuat menurut apa yang benar menurut pikiran mereka, ya. Dan buahnya adalah kehidupan moral mereka bertambah hari bertambah rusak, ya. Saudara, inilah yang firman Tuhan ingatkan kepada kita. Kita lihat dari buahnya, ya, guru-guru palsu, ya, pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu, saudara, untuk membedakan dengan nabi yang benar, guru-guru yang benar, yang tulus melayani Tuhan, saudara, dilihat dari buahnya, kehidupannya sehari-hari, ya. Demikian juga orang yang memakai pengertiannya sendiri, yang hidupnya jauh daripada Tuhan, maka lihatlah hasil yang didapat, ya. Maka mereka hidup di bawah kutuk. Mereka hidupnya bukan bertambah baik, tapi bertambah merosot, moralnya bertambah merosot tanpa sadar. Mereka, saudara, dan ya, mereka semakin hari semakin jatuh ke dalam berbagai dosa dan kecemaran, ya. Itulah akibatnya mereka menolak akan Tuhan. Sebaliknya, kalau kita boleh mendekatkan diri kepada Tuhan dan kebenaran Allah, firman Tuhan yang menguasai hidup kita, maka semakin hari hidup kita akan semakin disucikan dan dikuduskan oleh Tuhan. Hal yang kedua, saudara, untuk membedakan, ya saudara, bagaimana seseorang ya memakai kebenaran Allah, kita bagaimana menguji kebenaran yang berasal dari Allah atau kebenaran dari diri sendiri, adalah dilihat dari sikapnya, ya, dari sikap hatinya. Perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang Farisi dan pemungut cukai dapat menjelaskan akan hal ini. Walaupun perbuatan orang Farisi ini benar, namun sikap hatinya yang sombong itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Saudara, sebaliknya orang yang hidupnya berpegang pada kebenaran Allah akan membuat ia semakin rendah hati serta mengasihi sesama, ya. Saudara, orang berpegang pada kebenaran diri sendiri, maka kebanggaannya adalah dirinya sendiri dan merendahkan orang lain, cenderung menghakimi. Tetapi orang yang mau hidupnya dekat dengan Tuhan, memakai kebenaran firman Allah, maka sebaliknya semakin dia rendah hati, semakin dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan, seperti pemungut cukai ini, saudara, yang rindu hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Saudara,
biarlah kita memakai kebenaran Allah, yaitu firman Tuhan, menjadi pedoman di dalam hidup saudara dan saya. Hal yang ketiga, saudara, bagaimana kita menguji kebenaran Allah atau kebenaran diri sendiri, kita lihat dari sumbernya, dari pemikiran Allah atau dari pemikiran manusia. Ya, pemikiran manusia cenderung ditunggangi oleh iblis. Setiap pemikiran atau pandangan yang bertentangan dengan firman Tuhan pasti berasal dari iblis, saudara. Ya, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus yang menghalangi dirinya untuk mati di kayu salib menebus dosa manusia di Yerusalem, saudara, dikatakan, enyahlah engkau iblis, karena engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan oleh manusia. Saudara, Tuhan berkata bahwa kebenaran Allah itu boleh menguduskan kita. Di dalam doanya kepada para muridnya, Tuhan Yesus berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Inilah sumber kebenaran Allah, yaitu firman Allah, saudara. Ya, karena itu kita harus bertekun agar kita tidak disesatkan, saudara, oleh pengajaran dunia akhir zaman ini, saudara. Agar kita tetap kuat berpegang teguh kepada firman Tuhan, tidak mudah goyah oleh kesusahan-kesusahan dunia ini, saudara. Ya, biarlah standar kebenaran yang kita pegang hanyalah firman Tuhan, dan bukan kebenaran yang berasal daripada dunia ataupun dari pemikiran manusia yang dapat menyesatkan pikiran kita. Hanya kebenaran firman yang dapat mengubah hidup kita semakin serupa dengan Kristus dan membawa kita pada keselamatan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu yang menjadi pedoman dan pegangan dalam hidup kami, agar kami tidak bersandar pada pengertian kami sendiri, agar kami tidak disesatkan oleh dunia ini, ya Tuhan, disesatkan oleh guru-guru palsu, Tuhan, nabi-nabi palsu yang pada akhir zaman ini semakin marak, atau ajaran-ajaran yang bertentangan dengan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami memiliki karunia untuk membedakannya, oleh karena firman Tuhan yang menjadi pegangan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Biar iman kami semakin teguh di tengah-tengah keadaan dunia yang tergoncang ini, ya Tuhan. Supaya kami tetap, Tuhan, setia kepada Tuhan. Supaya kami boleh tetap berpegang pada iman percaya kami kepadamu, Tuhan. Dan iman kepadamu itulah yang mendatangkan kuasa dan mukjizat Tuhan terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menjalani aktivitas kami sehari-hari, Tuhan, yang pimpin dan berkati kami, ya Tuhan. Dalam usaha pekerjaan, Tuhan, yang kami lakukan, dalam keluarga kami, biarlah berkat anugerah kasih setia Tuhan, perlindungan-Mu menyertai kami sepanjang hari ini, ya Tuhan. Supaya hidup kami selalu berada dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih, kami ingat akan Tuhan bangsa kami yang saat ini masih menghadapi pandemi ini, ya Tuhan. Biar belas kasihan-Mu atas bangsa kami, sehingga Tuhan Engkau yang melawat bangsa ini. Dan biarlah kami, Tuhan, diubahkan, Tuhan. Kami, rakyat kami, boleh bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh, Tuhan, memohon belas kasihan-Mu, agar Tuhan, biar pandemi ini berlalu menurut kehendak-Mu, Tuhan, dan waktu-Mu. Terima kasih bagi kami yang berada di rumah-rumah sakit maupun Tuhan di rumah-rumah kami masing-masing. Tuhan yang lawat kami, bangkitkan iman percaya kami kepadamu, dan Tuhan yang menyembuhkan, ya Tuhan. Bagi kami yang kehilangan orang-orang yang kami kasihi, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan, ya Tuhan. Bagi kami yang masih tinggal saat ini, biar kami tetap berjuang, ya Tuhan. Hidup dalam kebenaran-Mu, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, hidup dalam kebenaran dan kekudusan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih, ini yang menjadi doa kami. Kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam penyertaan dan pimpinan kuat kuasa-Mu. Setiap kami mengalami persoalan pergumulan hidup, baik tentang masalah keluarga, ataupun masalah keuangan ya Tuhan, ataupun masalah keterikatan oleh narkoba ya Tuhan, oleh pergaulan bebas ya Tuhan, oleh ikatan-ikatan yang lain Tuhan, percabulan Tuhan, kecemaran, kekerasan Tuhan dalam rumah tangga. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan pertobatan bagi kami ya Tuhan. Saat ini Engkau melawat kami, dan Engkau Roh Kudus memampukan kami, memberikan kami Tuhan, mengubahkan hidup kami Tuhan, sehingga kami menjadi Tuhan ciptaan-Mu yang baru. Bertobat saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang melawat kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Saudara yang terkasih, angkat hatimu dan terima berkat Tuhan. Saudara, kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.